الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. خير موت عثرا المشفع في الورى خير موت عثرا المشفع في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب من به حلت عرى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. ما له من مشبه فاز أمته به ما له من مشبه فاز أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب من يموت في حبه نال كل المطلب. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin amma ba'd. Para bapak, para ibu, remaja putra putri, pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana berada yang saya hormati. Para ibu, para santri, para bapak yang hadir dalam majelis taklim pondok pesantren Fajar Tigan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah untuk dihadirkan di majelis ilmu. Majelis yang termula di antara masjid di bumi yang ada. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, para ibu, para santri, sebelum kita mulai kita baca senandung Al-Qur'an bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. Pemirsa, mari kita dengarkan bacaan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 106. Dipersilakan Neng Hani bersama dengan Mbak Yolan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya,
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Dia berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Ning Hania dan Mbak Yolan, para ibu, para santri, para bapak, dan para pemirsa. Kita akan pelajari bagaimana keadaan orang-orang di alam barzakh. Kita belum tahu dan kita nggak bisa anjang sana ke sana. Ya, kita hanya mendengar firman Allah saja yang menghabarkan bagaimana kondisi mereka di alam barzakh, bagaimana jeritan mereka di alam barzakh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sehingga ketika datang kematian pada mereka, lalu kalau mati diapakan? Dimandikan, dikafani, disolati. Itu kalau orangnya muslim taat, lalu dikubur, masuk di alam barzakh. Ketika di alam barzakh, apa yang dijeritkan? Apa yang diminta? Rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan aku ke bumi lagi. Ini ketian tutur, kalau penyabal, kalau tutur malih, ten gini Wonosari malih, ten gini Noko Jajar malih, Surabaya malih. Apa jawab Allah? Kalla, tidak bisa begitu. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah ucapan yang dikatakannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka berada di alam barzakh sampai hari kiamat. Nangis minta, sekarang ini dari baca itu nangis minta, kembalikan kami lagi ke bumi ya Allah. La'alli a'malu sholihan, supaya saya bisa melakukan kebaikan fima taraktu, yang saya tinggal dulu. Lah jawab, kalau enggak bisa begitu, nangis. Lah itu sudah terlanjur dalam barzakh. Bahagialah kita yang masih di atas bumi. Nggih. Masih bisa sholat, bisa ngaji, bisa zikir, bisa doa, bisa sedekah, bisa mesem. Mesem itu jangan dikira mboten berpahala. Dadi panjenengan mesem. Jangan sebel polong. Kalau ketemu idkhalus surur sedekahun, memasukkan rasa senang kepada sama niku sedekah. Ketemu terus merengut ae. Kira-kira ya napa sing ketemu? Susah napa mboten? Susah. Tapi mesem idkhalus surur niku semuanya berpahala. Tapi sudah terlanjur di alam barzakh. Berbahagialah sekarang masih bisa sholat. Sing rajin sholat, mendengar adzan hayyalah sholat, segera wudu sholat. Tokone apa ditutup, waduh, ditunggu liyane gentian. Allah berfirman, bagaimana kondisi mereka di alam barzakh itu? Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Fa idza nufikha, maka ketika ditiup fisuri dalam sangkakala trompet,
Masya Allah, fala ansaba, maka tidak ada nasab. Enggak ada mana ayah, mana ibu, mana anak, mana adik, mana kakak, mana ponakan Pak D, meskipun dulu dibiayai habis-habisan, enggak ada nasab di antara mereka. Wala yatasaalun, dan tidak ada saling meminta. Tolong aku apa-apa, sampean ben tak ladeni 50 tahun. Tolong aku Pak Bu, sampean tak nyambut gawe sampai 7 tahun misalnya. Fala ansabat, enggak ada nasab, enggak ada saling meminta tolong. Yang ada hanyalah faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, ya mereka yang berbahagia, pasti masuk surga. Timbangan amal sing berat-berat napa? Salat, poso, zakat, haji, dzikir. Wonten lek tahlilan. Kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatan mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maca niku sing kuwatah ngebut amal baik. Sakulat mawazinuh, berat timbangan amal baiknya, faulaika humul muflihun, mereka orang yang berbahagia, pasti masuk surga. Senyum, senyum seneng. Sebaliknya wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahanam. Kalau tidak berat amal, timbangan amal baiknya, berarti enggak banyak kebaikan, itu salahe dewe. Bukan karena orang tuanya, bukan karena gurunya, karena bapaknya, karena temannya, bukan. Tapi karena salahnya sendiri. Khosiru anfusahum, jadilah merugikan dirinya sendiri. Kenapa tidak detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari diisi dengan kebaikan? Biasanya digudo kali ini kita, pinten jam? Mboten kehitung nggih. Itu harus punya jadwal, jam berapa pegang ini. Jam sekian sampai sekian ngaji dulu one day one juice. Jam sekian sampai zikir istighfar 1000. La inallah 1000, Yasin 1. Waqiah nggih. Dipakai itu niku sakulat mawazinu, niku jelek, berat timbangan amal baiknya. Apa yang terjadi? Muflihun, seneng, berbahagia. Ten swarga niku pol bahagiane. Mboten saged diceritakno sakniki. Kenapa? Padha gurung tau ronone. Tapi Allah memberi kabar, masyaallah muflihun. Tapi kalau khafat, ringan, itu merugikan dirinya sendiri dan mereka berada di neraka jahanam. Talfahu wujuhahumun nar, wajahnya dibakar oleh neraka, oleh api neraka. Wahum fiha kalihun, mereka perang tunteng, terhina di dalamnya, ya Allah. Masa wajah itu? Nah, wajah itu ini takil juz wa iradatil kul, yang diucapkan sebagian wajah, yang dimaksud adalah seluruh anggota badannya, ya Allah. Ditanya, alam takun ayatullahi tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayat Allah sudah dibacakan pada sampean, tapi sampean enggak percaya sih. Antum tukadzibun, fakuntum biha tukadzibun, kalian mendustakan. Jawabnya ya apa? Qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna minadh-dhallin. Mereka menjawab, ya Allah, kulo kerepotan, saya dikalahkan dengan kesibukan saya dikalahkan dengan kecelakaan saya, dan saya itu termasuk orang-orang yang aniaya. Nggih ngaku ngonten, tapi pengakuannya sia-sia nggih. Ngaku, masya Allah. Matur ngaku ngonten dadak terus lobby niku napa? Napa? Ngerayu, ngerayu. Ngatu Allah ngenten. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, panjenengan dalaken kula penyantokno kula saking neraka jahanam niki. Nek kula balik kados rin pun tak kula zalim ya Allah. Ngoten. Kula mboten balik, entek kula balik kula zalim ya Allah, penyan dalaken kula saking ngriki. Napa jawab Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, diamlah kamu di situ dengan hina.
Dan jangan merayu aku, jangan bicara denganku, Masya Allah. Itulah keadaan teman-teman kita sekarang di alam barzah yang dulu tidak sholat, yang dulu tidak iman gak amal soleh, yang dulu tidak zakat, yang dulu kaya gak haji, dulu kaya gak puasa, dulu saya segar bugar gak puasa Ramadan. Nggih sampun, hanya ada penyesalan, mau balik gak bisa, Masya Allah. Para pemirsa, para ibu, para bapak dan para santri, sebelum datang penyesalan, sebelum kita terlanjur belum melakukan kebaikan, maka sedia payung sebelum hujan. Nggih. Beramal soleh sebanyak-banyaknya sebelum dipanggil Allah. Lah kalau santri amal solehnya apa? Ya baca Quran, menghafal Quran, nambah, nggih. Nopo nambah murojaah, setor, waktunya dipakai itu. Kalau dipakai yang enggak guna, maka nyesel. Temanku sudah ada 5 juz, aku baru 2 juz. Nyesel kan? Karena waktunya tidak digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai nyesel seperti orang di alam barzah tadi. Nyeselnya kalau sudah tua-tua, mbak aku tiba-tiba mana ya tak ngamal Quran. Alah, expired, kasep. Nggih. Sekarang apa ndak boleh tua-tua menghafal Quran? Boleh. Kula kadang ngejaki santrimu, kula jak monggo padha kali kula penyanyi hafal Quran. Ngapal Quran itu ndak harus 30 juz sak apale. Apal 10 alhamdulillah, 30 alhamdulillah, sak juz. Alhamdulillah, ganjarane kathah. Dialah yang pegang royatullah, yang pegang napa? Bendera Allah. Masya Allah. Kenapa Allah berfirman apa yang kita pelajari tadi? Karena Allah tahu bahwa kita belum tahu. Gitu. Bagaimana kita percaya kadang belum tahu. Iman kepada alam barzah, alam kubur, alam akhirat, surga, neraka, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul wazn, yaumul jaza. Itu adalah iman sebahasa sam'iyat, hanya mendengar. Enggak bisa membuktikan, gimana betul? Anjang sana enggak bisa. Diberi tahu oleh Allah seperti ini supaya baca, faham, percaya, lalu semangat untuk melakukan amal soleh sebelum terlanjur masuk alam barzah, lalu nyesel, jerit-jerit, nangis, minta dikembalikan. Oke, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau ikut lomba adzan mungkin dapat nomor 1 ya. Mari segera sholat, mari menuju kebahagiaan. Apakah sholat harus bahagia? Sholat itu zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah menenteramkan hati. Wa aqimis sholata li dzikri. Surat Toha ayat 11. Dirikanlah salat untuk zikir aku. Kalau zikir tenteram hati. Jadi kalau salat kita benar, maka pasti hati tentrem. Tetapi bukan itu saja yang dituju dalam hayya 'alal falah. Kalau kita pengen bahagia, kapan bahagia itu? Masa depan. Kapan masa depan? Hidup kita besok sampai mati, sampai setelah dalam barzah, sampai masuk surga. Itu yang kita raih bahagia dengan sholat. Karena dengan sholat, sholat itu apa? Tiang agama. Jika sholat ada agama, jika enggak sholat maka enggak ada agama. Jika sholat, kita sholat pasti bahagia. Ada bu, orang sholat tetap melarat, hidupnya berkekurangan, utangnya wakeh. Itu pasti satu, sholatnya enggak sah. Loh, lah gimana enggak sah? Wudunya mungkin masih salah. Yang sering saya contohkan, wudu siku tesik garing, bajunya meletetet, apa meletet nih? Sampai sini wudu, sampai sini tok, sini enggak dibasuh. Atau basuh tapi hanya atasnya, sikutnya masih garing. Berarti wudunya enggak sah. Lu enggak sah tabu? Iya, berfirman Allah, "Faghsilu wujuhakum wa idakum ilal marafiqi," sampai dengan sikut.
Jadi kalau wudhu habis dibasuh atasnya, dibalik, sikunya harus basah. Sikunya kering, maka wudhunya enggak sah. Kalau wudhunya enggak sah, maka sholatnya enggak sah. Sholatnya sudah berpuluh-puluh tahun, hidupnya tetap rekoso. Itu sholatnya perlu didandani, digurukan lagi. Mana yang belum benar? Jadi sholat pasti menuju bahagia. Bahagia dalam sholat, bahagia setelah sholat. Coba aja kalau kita habis sholat, sedih apa seneng? Lego, lego aku mati sholat. Nah, jadi menuju bahagia bukan hanya waktu sholat, tapi seumur hidup di dunia, umur hidup di alam barzah, seumur hidup di surga yang tidak ada akhirnya. Khalidina fiha abadan. Yang kedua tadi tentang sholat sambil menangis. Nabi itu diceritakan dalam hadis ketika Sayyidina Ibrahim wafat, niku putra Nabi namanya Ibrahim. Niku putra dari Malitul Qibtiyah. Umur 2 tahun Ibrahim sing lucu niku sedo. Ketika Nabi nyolati jenazah, niku sing napa jenenge niki sahabat krungu seperti suaranya air mendidih. Gerengseng suara nangisnya Nabi. Mboten jowere jerit mboten. Ngonten kira. Jadi sholat dengan nangis, kalau itu untuk kekhusyuan sholat boleh. Bukan untuk karena suaminya enggak pulang-pulang. Sampai Amin gak mulai nanti Pak Idole aku mau nangis. Mboten. Tapi nangisnya karena begitu dekatnya komunikasi dengan Allah. Sampai yang diingat apa? Aku salah, aku punya dosa. Nanti aku masuk neraka, ngapunten ya Allah. Nangis. Dengar membaca surat Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah. Engkau pangeran ya Allah. Engkau pangeran yang menguasai kami. Ngoten terus nangis, sakit juga. Nabi itu pernah sholat itu nangis itu sampai basah serbannya, sampai basah apa? Jubahnya. Kenapa? Waktu itu dapat wahyu surat Ali Imran akhirnya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim sampai seterusnya. Nabi senang. Nabi bersyukur karena jadikan hamba yang selalu zikir waktu berdiri, waktu duduk, waktu tiduran. Saking senangnya Nabi terima kasih sampai nangis. Siti Aisyah tanya, "Lan apa Nabi nangis kados ngonten?" Karena saya bersyukur kepada Allah. Saya senang jadi orang yang bersyukur, saking syukurnya menangis. Tapi nangisnya karena konsentrasi pada Allah, bukan karena yang lain. Wingi lho rugi kok sampai 3 juta iku biasa tur nangis niku mboten bener nanti niku nggih. Ndak boleh nangis kan Allah itu boleh. Dan nangisnya enggak boleh ngguguk-ngguguk, hanya sekedar netes mata. Niki terus meler ya napa? Nggih, misek-misek merintih niku padha. Kalau itu untuk taat pada Allah saking bahagianya bersama Allah, itu enggak apa-apa. Tapi bukan yang lain. Terus ya napa niki ngenten terusan. Batal tah mboten. Gerakan di luar sholat kalau 3 kali berturut-turut baru batal. Kalau begini 1, 2, kan hanya 2. Mboten batal. Nek mboten temeler gak karu-karuan. Hutang di bank yang dengan bungkus syariah, kalau itu memang akatannya persis seperti syariah dan tidak memberatkan dan antarodin saling ridho, maka masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang beriman, jangan kalian saling makan harta di antara kalian dengan cara salah, dengan cara batil, kecuali kalau itu berupa jual beli saling ridho. Kuncinya ada saling pertukaran, ada saling ridho. Kalau tidak saling ridho, apa indikatornya? Kecewa, nyesel. Dan yang satunya ada kesengajaan untuk dia ambil untung banyak meskipun orangnya nyesel nanti kalau tahu. Nah, itu tidak antarodin. Allah tahu, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang bermaksud jahat dan bermaksud baik.
Kalau bermaksud baik, maka itu Allah tahu itu benar dan tidak dosa. Kalau maksud jahat, falas misalnya, tahu-tahu habis misalnya. Kalau ada maksud jahat, Allah Maha tahu akan mendapatkan pahala kejahatannya. Bagaimana kelanjutan jawaban dari pertanyaan ini? Trading dengan sama dengan jual beli falas, ya, jual beli falas, titip uang di falas, ya, beli uang dan seterusnya. Yang jelas secara umum itu menimbulkan bahaya apa tidak? Kalau menimbulkan bahaya, jelas itu ada tidak antara udin saling ridho. Kemudian yang kedua, dengan cara itu menimbulkan maslahah apa enggak? Masalah itu kebaikan umat, maslahatul mursalah. Kalau itu menjadikan kebaikan umat, misalnya daftar haji talangan misalnya. Kalau enggak begitu enggak bisa daftar haji misalnya. Lalu antara saling ridho dan saling senang. Tapi kalau pada akhirnya teman saya itu memasukkan uangnya 300 juta. Bulan pertama, kedua, ketiga, kelima untung banyak. Bulan ke-8 habis uangnya. Nah kalau akhir seperti itu, maka itu jelas haram. Uang siapa yang dimakan? Nah itu sudah akad kok. Akatannya itu menimbulkan bahaya apa enggak? Kalau akad bukan bahaya tidak benar. Kalau tak ada orang yang paham agama melakukan itu dan tahu itu ada sisi negatifnya, pasti tidak happy ending hidupnya. Pasti akhirnya akan menyesal, akan diuji oleh Allah. Allah masih sayang diuji. Kalau diuji, kalau diampuni dosanya, kabulkan doanya, lalu angkat derajatnya. Kalau nggak diuji langsung mati. Lalu dia terkena makan barang orang atau uangnya nggak ada, lalu orang jadi makan uang dia gara-gara dengan akatan tadi yang salah, maka tetap di hadapan Allah ada sisi kesalahannya. Sayang hidup sekali dipakai untuk untung-untungan, untungan tanding. Jangan. Makanya tijaratan antarodin, jual beli saling ridho, itu tidak untung-untungan, itu pasti. Kalau saya jual gula 1 kilo 15.000, ya oleh 15.000 dapat 1 kilo. Itu saja kalau diambil 1 on oleh penjualnya, padahal beli 1 kilo, 1 on itu haram bagi dia. Padahal yang beli nggak tahu tahunya sekilo, nggak pernah nimbang dan nggak pernah nyesel. Tapi Allah tahu, akatannya 1 kilo, tapi diberikannya hanya 9 kilo. Masya Allah. Sebegitu permainan uang, permainan ekonomi, permainan trading tadi, kalau menimbulkan mafsadah, maka itu haram. Jangan dilihat pelakunya, tapi lihatlah perbuatannya. Itu nggih. Yang kedua tadi tentang orang yang suka sodako sampai pensiun masih suka sodako. Nabi bersabda, ayyumam ro'atin sodakot ghairu mufsidatin falaha ajroha bima sodakot wali zaujiha ajruhu bima kasabah. Kalau ada istri sodakoh tidak merusak ekonomi keluarga, istri dapat pahala karena dia sodakoh, suami dapat pahala karena dia yang kerja. Tapi kalau merusak ekonomi keluarga dengan sodakoh lalu banyak hutang, lalu tanggal 20 sudah habis, lalu nggak ada yang dimakan, itu merusak. Kalau merusak ekonomi keluarga, maka istri sedekah dosa, suami yang kerja dapat pahala. Itu uangnya sendiri kok tanpa izin suami. Ternyata suaminya kurang nafkahnya karena istrinya tidak bantu tadi, ada kerusakan ekonomi, ya masih tidak benar karena kesepakatannya dimakan bersama. Nah kalau ada yang minta-minta terus ngerayu-ngerayu, memang Allah berfirman, ahli surga itu alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, al-ayah. Ahli surga orang yang suka infak waktu uangnya banyak, waktu uangnya dikit. Kalau uangnya dikit, ya sedekahnya dikit. Waktu belum pensiun tadi, anak 10, saya balik kasih 10.000 setiap bulan, 100.000. Karena memang masih ada banyak. Sekarang dengan pensiun, untuk makan pas, untuk sedekah ada dikit. Dulu 10.000, sekarang 2.000-an atau 1.000-an, tetap sedekah tapi sedikit.
sesuai dengan kemampuan. Sedekahnya jangan sampai merusak ekonomi keluarga. Jangan sampai menghalangi kebahagiaan ekonomi, kemudian makannya keluarga. Sedekah tetap memang Allah nyuruh sedekah meskipun hanya uangnya sedikit ya. Dorok niku kepepet, dorok niku orangnya hanya sedikit. Ngoten nggih. Dados sedekah boleh tapi prosentasenya sesuai dengan kemampuannya. Meskipun yang ngerayu minta diberikan sepet, contek tadi macam-macam. Kalau dia ada kemampuan silahkan. Kalau enggak, sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya. Toh dia akan memaklumi karena keterbatasan yang sedekah tadi. Para pemirsa, para ibu dan para santri, kita diberi pelajaran oleh Allah tadi, dikabari kehidupan alam barzah yang kita enggak tahu. Allah Maha Pirsa ditunjukkan ini loh keadaannya. Itu adalah salah satu motivasi bagi kita, pendorong, pemicu bagi kita supaya manfaatkan waktu untuk memperberat pahala amal baik. Maksimalkan jiwa, raga, tenaga, apalagi kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Kalau kita lihat HP sampai 3 jam enggak ada manfaatnya, itu rugi. Dipakai baca astagfirullahaladzim 1000 kali hanya 20 menit. Dipakai baca la ilaha illallah hanya 1020 menit. Itu sudah surga. Dipakai baca Quran setengah jam paling 1 juz. 6 jam, 3 jam sudah 6 juz. Dipakai sia-sia. Memang kita enggak kehilangan, tapi kita rugi. Apalagi yang dibaca bohong lalu kita ikut menyebarkan, niku ifkun, berita bohong, niku dosa. Lah nanti share-sharean kita di-share lagi, dosa jariah niku, tambah banyak. Maka hati-hati, gunakan waktu untuk memperberat timbangan amal baik, supaya enggak nyesel seperti orang yang di dunianya tidak banyak amal soleh, ketika ringan timbangan amal baiknya, dia termasuk orang yang merugikan dirinya sendiri. Sebenarnya dia bukan enggak tahu. Kenapa? Karena Quran sudah dibaca di mana-mana. Lafaz la ilaha illallah sudah dikumandangkan di mana-mana. Hayya 'alas shalah dikumandangkan di mana-mana. Lalu kita tidak percaya. Gak sholat gak apa-apa, pokoknya sedekah. Niku salah paham. Dikira sedekah yang mengantar masuk surga. Mboten. Nek mboten percaya yang buktekno. Buktekno apa? Gak sholat sedekah. Wis mlebu neraka temen niku. Dibuktikan sholatnya rajin, sedekahnya rajin. Memang sedekah itu 1 dibalas 10. Kalau sedekah 2.000 balasannya 20, sedekahnya 100.000 balasannya 1 juta. Loh tapi Bu kalau sedekah no entek gajine bojo kula. Enggak kalau entek ya jangan 100.000, 2.000 berapa alhamdulillah. Yang jelas orang sedekah bukan tambah melarat, tambah kaya, tetapi nomor 1 niat yang benar, bukan karena pengen dipuji, pengen dianggap, pengen dipilih misalnya. Ikhlas karena Allah. Dan kedua, sesuai dengan kemampuan. Kalau banyak silakan sedekah banyak. Kalau sedikit jangan sedekah banyak, nanti malah nyesel. Ada orang itu dulu kaya raya sekarang utangnya akeh, gara-gara apa? Gara-gara masih seneng ngasih banyak supaya dianggap saya orang penting. Nauzubillah min dzalik, Masya Allah. Pemirsa, kita ikuti petunjuk Allah. Termasuk dalam ayat ini tadi. Jangan sampai kita dikalahkan dengan kesibukan sampai tidak ibadah. Jangan kita ngerayu Allah setelah kita mati expired nggak ada gunanya. Sekaranglah waktunya untuk membahagiakan diri sendiri. Orang yang pintar adalah orang yang mampu mempersiapkan kebahagiaan diri masa depan, masa tua, masa alam barzah, masa di akhirat. Nikmat kubur, nikmat surga, insya Allah. Semoga semuanya rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin zakat, haji, rajin sedekah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. 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 لما لقطم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. Tayyahtumuni fi badi'i jamalikum falam adri fi bahriha wa aina mawdi'i. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. اللهم صل وسلم